Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, berbicara tentang bangsa Yahudi, pasti akan terlintas di benak kita tentang keberadaan Bani Israel. Bani Israel memiliki kisah yang cukup terkenal dan sering disebutkan dalam Al-Quran. Bangsa itu tidak lain adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Mereka dikenal dengan sifatnya yang pembangkang dan tidak segan-segan membuat syariat di luar ajaran sang Nabi. Jadi, apa janji Allah kepada orang-orang Yahudi? Dan benarkah masih ada beberapa yang belum terpenuhi? 3 janji Allah kepada bangsa Yahudi. Berikut penjelasan 3 janji Allah kepada bangsa Yahudi. 1. Hukuman kepada bangsa Yahudi. Ada lagi sikap bangsa Yahudi yang paling menonjol dalam diri mereka, yaitu sikap meremehkan bangsa lain. Pernyataan tersebut tidak dibuat-buat. Al-Quran sendiri telah beberapa kali menyebutkan perilaku orang-orang Yahudi sejak zaman dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kami, Bani Israel, akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Quran Surat Al-Isra ayat 4 dan 5. Orang-orang Yahudi melakukan kerusakan pertama setelah ayat itu turun. Kemudian susulan penghancuran datang menimpa mereka tanpa menunggu waktu yang lama. Pemusnahan dan pengusiran kaum Yahudi adalah perjuangan hamba-hamba Allah. Hingga koloni mereka sempat terpecah belah, menyebar ke seluruh negeri. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan hukuman kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 2. 2. Kebangkitan bangsa Yahudi. Allah juga menjanjikan hari kebangkitan kepada bangsa Yahudi. Setelah mereka mengalami kehancuran pertama, Allah memberi orang Yahudi kesempatan untuk mengalahkan mereka yang telah mengusir mereka. Sehingga janji kedua telah terpenuhi, sebagaimana bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya menduduki negeri Syam dan Palestina. Hal ini sesuai firman Allah dalam Al-Quran. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali. Dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu sekelompok yang paling besar. Quran Surat Al-Isra ayat 6. Terbukti dengan kemakmuran ekonomi dan politik bangsa Yahudi Israel, imigran Yahudi mengalir dari seluruh negeri ke Palestina tanpa bisa dihentikan oleh umat Islam. Kekuatan militer dan ekonomi negara-negara barat hampir seluruhnya berada di belakang Yahudi. Dengan demikian, kesombongan Yahudi semakin meningkat hingga hari ini. 3. Kehancuran kembali bangsa Yahudi. Karena janji pertama dan kedua terpenuhi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengingkari janji ketiga. Penderitaan yang dirasakan rakyat Palestina akan segera berakhir. Kekejian Israel hanya akan mempercepat datangnya penghakiman dan murka Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid. Sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai." Quran Surat Al-Isra ayat 7. Dari ayat tersebut, Allah telah memastikan lenyapnya orang-orang Yahudi dari muka bumi ini. Maha suci Allah yang telah mengabarkan kepada kaum muslimin bahwa mereka akan kembali memasuki Masjidil Aqsa. Dalam Taurat, Allah telah menetapkan bahwa Bani Israel akan memasuki tanah Palestina yang diberkati. Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan.
Tetapi kemudian mereka melakukan begitu banyak kerusakan, sehingga Allah menghukum mereka dengan mengirimkan hamba-hambanya yang kuat. Setelah itu kerajaan mereka akan binasa, diusir, dan dicerai-beraikan. Hal tersebut tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 21. Sahabat yang beriman, itulah janji Allah yang pasti terlaksana kepada orang-orang Yahudi. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sholat subuh ataupun sholat fajar adalah salah satu sholat wajib dari sholat 5 waktu yang dilakukan pada saat fajar sampai menjelang matahari terbit. Biasanya sholat subuh akan didahului oleh sholat sunnah fajar sebanyak 2 rakaat. Namun karena dikerjakan sebelum matahari terbit, tak jarang seorang muslim acap lalai dan meninggalkan sholat subuh. Padahal dosa meninggalkan sholat subuh telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. 1. Hukum meninggalkan sholat subuh. Tahukah kalian, jika meninggalkan sholat subuh 1 kali, maka hukumannya adalah setara dengan masuk neraka selama 30 tahun. Sementara 1 hari di neraka sama dengan 60.000 tahun di dunia. Dengan demikian, 1 kali tidak melaksanakan sholat subuh maka akan mendekam 60.000 tahun di neraka. Telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis bahwa sholat lebih baik daripada tidur. Tentunya sholat subuh merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim. Namun seringkali sebagian orang meninggalkan subuh karena berbagai alasan, seperti rasa kantuk hingga sulit bangun tidur yang pada akhirnya kesiangan. Oleh karena itu, diperlukan kemauan dan kesadaran diri untuk menjalankan sholat subuh. Waktu subuh sendiri merupakan salah satu waktu yang sangat istimewa dari beberapa waktu lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih waktu subuh untuk memerintahkan kepada umatnya agar mengerjakan sholat dengan banyak keutamaan tersebut. 2. Perintah mengerjakan sholat subuh dalam Al-Quran. Dosa meninggalkan sholat subuh ternyata melebihi berbuat zina. Di dalam Al-Quran dijelaskan mengenai berbagai keutamaan sholat subuh. Penjelasannya sebagai berikut. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Quran Surat Ar-Rum ayat 17. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Selain sholat subuh, perintah sholat-sholat lainnya pun sudah sangat jelas dalam Al-Quran. Berikut penjelasannya. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Sahabat yang beriman, itulah penjelasan tentang dosa, keutamaan, dan perintah melaksanakan sholat subuh, yang merupakan salah satu sholat yang diwajibkan dilakukan oleh seorang muslim. Semoga bisa menambah wawasan kita dan senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.